Geger. Sobat Ambiar, kita berharap buat Sobat Ambiar yang mencari rezeki selalu dimudahkan dan juga dilancarkan. Begitu banyak cara dilakukan untuk mencari rezeki demi keluarga. Ya. Termasuk mereka yang memutuskan untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Namun mirisnya begitu banyak sekali pekerja migran Indonesia yang menjadi korban. Dan kita tahu banyak sekali pekerja migran Indonesia yang memutuskan untuk berpindah ke Kamboja dan akhirnya menjadi korban di sana. Entah itu legal ataupun juga ilegal. Dan dari data memang begitu luar biasa sekali, drastis angkanya. Data yang kami terima di tahun 2020 ternyata kasusnya melonjak begitu tajam sekali, ada kurang lebih sekitar 52 kasus di tahun 2020. Tapi di tahun 2024 kasusnya melonjak menjadi lebih dari 3.000 kasus yang ada di Kamboja. Bahkan data sendiri mencatat lebih dari 92 pekerja migran Indonesia meninggal dunia di Kamboja. Dan terakhir ada 3 orang pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia, 1 orang dari Banyuwangi dan 2 orang berasal dari Bekasi. Dan di Pagi-Pagi Ambiar kali ini kita akan hadirkan keluarga korban yang meninggal dunia yang berasal dari Bekasi. Kita akan hadirkan keluarga yang kabarnya diduga akibat penyiksaan. Ada Ibu Diana, Bapak Saipullah dan juga Tante Nia bersama Joni, dengan pengacara Bapak Joni. Bang Joni silakan. Silakan di sini. Silakan Ibu. Bapak, Ibu Ya, Ibu. boleh. Ya, terima kasih banyak sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan turut berbelasungkawa atas kepergian putra tercinta bernama Soleh Darmawan. Semoga almarhum husnul khotimah. Amin ya Allah. Semoga Bapak Ibu diberikan ketabahan, kekuatan, keikhlasan. Amin. Dan kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bang Joni terima kasih banyak sudah mendampingi ya. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk semua agar bisa lebih berhati-hati untuk bisa memilih tentu saja siapapun yang mau pergi menjadi pekerja migran untuk bisa melihat jasa terlebih dahulu, jasa pekerja migran yang akan mengirimkan mereka ke luar negeri apakah legal atau ilegal. Kita akan lihat terlebih dahulu kisah dari keluarga. Ini dia. Bapak Saipullah dan juga Ibu Diana. Soleh Darmawan usianya berapa almarhum? 24 tahun, masih muda sekali ya. Sebelum pergi ke Kamboja, almarhum itu izinnya mau ke Thailand, betul ya? Iya, temennya juga bilangnya ke Thailand, Pak. Izinnya ke Thailand. Iya. Sebelum pergi ke Thailand, di Indonesia bekerjanya di bidang apa? Di bidang perhotelan, biasa bikin-bikin kue, masak juga. Memang bekerja di bidang Iya, perhotelan. karena emang sesuai sama ijazah dia, ada 3 jurusan chef. Oke, Kata juga. jurusan memang F&B, perhotelan pastry ya. Iya. Kemudian ada tawaran untuk bekerja di Thailand. Iya. Bidang yang sama, perhotelan. Iya, Katanya gitu. emang temennya itu kan deket tuh tetangga, bilang sama saya gitu. Teh Soleh mau ke Thailand, nanti Sally juga sama Ade tuh bakal nyusul. Ini cuman Soleh duluan yang berangkat ke Thailand. Gitu. Oke, lantas dia pergilah ke tempat jasa penyalur pekerja migran. Dia pergi ke Tanjung Priuk kalau tidak salah tempatnya. Iya, Yayasan ketemu dia ngomongnya mau ke tempat yayasan aja gitu, Pak. Itu di tanggal berapa kalau boleh tahu? Di tanggal sekitar tanggal pokoknya pas mau berangkat dah, seminggu mau berangkat itu dia. Seminggu mau berangkat. Iya, berangkatnya kan tanggal 18, mundur seminggu itu dah saya ingatnya gitu. Baik, tanggal 18 Februari adalah kepergian putra tercinta Iya. ke Thailand. Sampai ke Thailand memang memberikan kabar. Memberikan kabar, udah sampai Mak Soleh gitu pas malam tanggal 18-nya tuh. Dia udah di tempat tidur, dia kayak di hotel gitu, Pak. Ya udah terus ya udah Video kalau call gitu. iya video call. Oke, ketika di Thailand, ketika sampai apakah beberapa hari kemudian dia menunjukkan atau kasih lihat, kirim video call pekerjaannya dia, aktivitasnya dia? Jadinya pas dia sampai di Thailand itu adanya cuma nelponnya di atas kasur terus, nggak pernah kayak di Jakarta kerjanya gitu. Bikin-bikin kuenya, dia biasa kan postingnya begitu-gitu, nelpon saya lagi nyuci perabotannya, ini nggak ada. Selalu di kasur. Selalu Nggak di pernah kasur kasih pakai lihat ya? selimut, Nggak pernah kasih lihat aktivitas dia sedang nggak bekerja. pernah.
Nah, luarnya aja gedungnya nggak pernah lihat. dikasih lihat, di kamar terus Oke. selama 4 hari. Sampai akhirnya dia berada di Kamboja itu gimana ceritanya? Jadinya kalau sepengetahuan saya mas sampai tanggal 2 Maretnya itu kan anak saya dikabarin kritis sama orang sana ditelepon. Oke. Ini teman soleh dari Thailand bu gitu. Bilangnya dari Thailand? Iya dari Thailand. Pakai bahasa Indonesia. Iya pakai bahasa Indonesia. Terus solehnya sakit bu gitu. Terus saya diunjukin tuh anak saya doang. Muka dia tuh nggak di center. Anak saya udah nggak kenal sama saya lagi. Sudah tidak sadarkan diri? Iya. Tapi memang betul itu anak ibu? Emang betul anak saya orang pas arahin muka anak saya ke badan anak saya. Tapi yang berkomunikasi dengan ibu menyampaikan bahwa itu berada di Thailand bukan di Kamboja? Iya di Thailand. Teman soleh dari Thailand orang itu ngomongnya gitu. Dari Thailand atau Soleh berada di Thailand? Pokoknya teman soleh di Thailand ngomongnya gitu aja. Jadi solehnya tuh menurut mereka ada di Thailand gitu. Sepengetahuan ibu Sepengetahuan itu di Thailand? Iya, orang itu juga ngomongnya emang teman soleh di Thailand. Maksud saya kan emang anak saya perginya ke Thailand. Pikirnya ibu begitu. Iya. Bang Joni, lantas gimana ceritanya Soleh bisa berada di Kamboja? Iya. Sepengetahuan Bang Joni sebagai kuasa hukum. Ya, jadi sebelum itu saya harus menjelaskan bahwa saat peristiwa telah diketahui meninggal dunianya almarhum Soleh ini telah ada kuasa hukum sebelumnya. Nah, kami itu tim penasihat hukum ini sebagai peralihan sejak tanggal 15 April Baik. 2025 ini. Ya. Memang agak ada keterlambatan waktu, ada satu dan lain hal lah. Ya. Nah, tetapi yang kami ketahui karena kami telah memiliki bukti-bukti, salah satunya adalah bukti paspor. Nah, bukti paspor itu kita akhirnya mengetahui karena sepengetahuan keluarga adalah penawarannya bekerja di Thailand, bukan di Kamboja, tetapi dari bukti paspor itu terlihat jelas bahwa entry-nya di Thailand, tetapi di hari yang sama masuk ke Kamboja. Oh oke, baik, berarti dia memang mendarat di Thailand, Ya. kemudian di hari yang sama dia keluar dari Thailand mendarat di Kamboja. Ya, jadi tanggal 18 Februari 2025 itu berangkat ke Thailand. Aha. Jadi tibanya di Bangkok. Betul? Tetapi di tanggal 18 yang sama, di tanggal itu juga langsung menuju ke Kamboja. Dengan menggunakan darat atau Darat. dengan menggunakan darat Ya. menuju Kamboja. Karena kan satu border ya, maksudnya border daratan gitu. Oke. Berdekatan. Berarti bisa dikatakan entah almarhum tidak mengetahui bahwa Ya. dia sudah melewati batas negara Thailand dan Ya. Kamboja. Ya. Bisa dibilang asumsi kita seperti itu ya? Ya, jadi memang kalau kami juga berdasarkan bukti-bukti yang telah ada itu dan juga dari keluarga dan yang terlapor, yang kita telah laporkan 2 orang itu, baik Ade dan Seli itu, kita telah mengetahui bahwa ya sepertinya ini memang dugaan penipuan. Tapi tetap unsur tindak pidana perdagangan orang ini sangat jelas sekali. Human trafficking ya? Yes. Abang tahan sebentar. Mohon maaf, untuk izinnya sendiri almarhum, apakah sebagai turis atau memang pekerja? Kalau di situ hanya turis. Ya turis, tidak ada izin pekerja dan hanya stay ada izinnya itu 1 bulan. Di paspor itu kita dapat lihat. Itu. Yang artinya bisa dikatakan ilegal. Ya, memang sejauh ini adalah illegal workers. Berarti yang dilaporkan 2 orang tersebut adalah dari jasa untuk pencarian pekerja migran tersebut. Ya, makanya pada tanggal 17 April 2025 itu kami bersama keluarga turut mendampingi untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, artinya ada 2 unsur undang-undang yang kita ajukan. Artinya bersama juga didampingi oleh BP3MI atau Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi ada keterkaitan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Baik, Ibu dan Bapak, sepengetahuan Ibu dan Bapak, apakah almarhum sempat cerita berapa orang yang pergi ke Thailand saat itu? Enggak ada, cuman dia doang bilangnya Pak. Berangkat dari rumah juga dia sendiri tuh diantar sama Seli itu tetangga. Seli ini siapa? Orang Temannya yayasan? Jadinya Yang terlapor itu. Yang terlapor. Ya, salah satu terlapor sih. dia ngasih tahu saya anak saya kerja di Thailand nyusul pacar temennya itu.
namanya masih ada Rai hubungannya Rai dong, gitu. berarti kan. Dan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ya, Ya. nama tersebut. Kita punya sebuah artikel. Karding duga kematian Soleh Darmawan di Kamboja tak terkait perdagangan organ. Ini Karding, Menteri Karding ya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Migran Indonesia. Indonesia. Dugaan human trafficking. Ya. Baik. Dengan adanya segala macam yang ditemukan pada tubuh almarhum ibu ketika video call, kita kembali lagi saat Iya. video call ibu melihat kondisi. Kondisinya Duduk, almarhum. Pak, duduk doang begini terus matanya nunduk ke bawah tapi melek masih. Oh nggak ditanya, kamu kenapa? Udah saya tanya, saya panggil Soleh ini mama. Soleh ini mama tapi nggak ada respon. Oh, nggak ada respon. Itu berapa hari setelah berangkat, Bu? Malam ya, itu tanggal 2 Maret malamnya. 2 Dia kan Maret. berangkat 18 2 Februari. minggu setelah berarti ya. Iya. Baik. Pas besok paginya saya dikabarin anak saya udah meninggal. Untuk sang tante, apakah mengenal pihak yang mengajak almarhum untuk pergi ke Thailand? Jadi saya pun taunya setelah ke almarhum meninggal, tahu kalau dibawa sama temennya ini kan, karena kita taunya ya dia kerja ke Thailand gitu, karena keluarga pun taunya setelah meninggal kita taunya kerja di sini kan. Ya. Atau pas dikabarin meninggal kan malam tuh jam 2 malamnya dikabarin tolong doain Soleh kritis gitu. Kita masih mikir di Indonesia. Oke. Karena kita nggak tahu kan, nggak tahu kabarnya kalau Oh kita jadi berangkat. kalau tantenya ini nggak tahu bahwa dia itu di Thailand? Tidak, nggak Itu tahu. tahunya masih ada di Masih di Indonesia. Indonesia. Oke. Gitu. Nah pas paginya setengah 10 itu baru dikabarin lagi kalau meninggal. Terus dibilang di Thailand. Kaget lah kita semuanya. Baik, ibu siapa yang memberikan kabar bahwa Soleh meninggal? Orang dari Thailand itu Pak nelpon. Mhm. Orang yang sama memberikan kabar ketika Soleh dalam keadaan tidak berdaya ketika Iya, video call pertama. Iya, soalnya orang itu sempat ngomong ke adik, kan dia nelponnya ke adik saya. Dia bilang, Kak tolong kasih tahu mamanya Soleh. Solehnya udah meninggal. Saya nggak kuat soalnya malamnya mamanya udah histeris gitu. Bang Joni, pada akhirnya bagaimana usaha pihak keluarga untuk bisa mengembalikan jenazah Soleh dari Kamboja ke Indonesia? Ya, tentunya ini juga ada kerjasama dari keluarga. Jadi ada salah seorang dari pamannya dan juga pipinya ini untuk berkomunikasi dengan yang mengaku tadi temannya almarhum Soleh. Ditanggapi baik, Pak. Ya, Ditanggapi baik. ya awalnya sih mungkin Agak alot ya. Iya. Tetapi artinya sampai akhirnya juga ada beberapa teman-temannya almarhum juga turut membantu, ikut membantu dan juga ada beberapa pihak yang mungkin kita juga belum mengetahui. Artinya kan juga pasti kaitannya dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran ya dan juga pihak-pihak lain lah yang turut membantu proses pemulangan dari jenazah almarhum ke Indonesia. KBRI di sana? Salah satunya pasti karena harus ada dokumen yang diberikan oleh KBRI. Salah satunya adalah surat kematian. Tapi udah berjalan Keluarkan. Pak sekarang. Sudah dikeluarkan. Prosesnya sudah berjalan. Sudah pulang sejak tanggal 15 Maret ya. Sudah Oh, diotopsi. tapi belum sudah ketahuan nih diotopsi gara-gara juga, apa Pak? matinya. Nah, jadi akhirnya kan makanya kita berlanjut dengan namanya perkembangan dari laporan polisi kami. Iya. Nah, kami telah melakukan ekshumasi pihak teman-teman Polda Metro Jaya dan juga Laboratorium Forensik Mabes Polri, yaitu Rumah Sakit Polri telah melakukan ekshumasi. Jadi penggalian atas makam almarhum pada tanggal 9 Mei lalu. Untuk diotopsi. Untuk diotopsi. Untuk ekshumasi ya, artinya otopsi. Otopsi dilakukan oleh Dari teman-teman di lab forensik Mabes Polri. hasilnya ditemukan? Nah, sejauh ini yang baru kami punya itu adalah hasil sementara, artinya organ tubuh lengkap. Oke, baik kita akan keluarkan sebuah artikel. Keluarga temukan luka tak wajar di tubuh jenazah WNI yang meninggal di Kamboja. Apa luka tak wajar Luka itu, Pak? seperti apa? Bang Joni ketika kami keluarkan artikel ini Bang Joni senyum-senyum. Kenapa? Ya, artinya memang setiap orang yang melihat pada awalnya, khususnya keluarga, ibunya yang melihat kondisi jenazah atau tubuh dari almarhum ini ada kejanggalan, yaitu bekas jahitan. Ya, Di kecurigaan. sebelah mana? Di sebelah kanan dan kiri kayak bekas gitu, Pak, telepit gitu. Di sebelah kanan dan Kanan, kiri kiri. bagian mana?
di sini di Oke, atas berapa senti kurang lebih? segini. Segini sih. Oke, baik. Kemudian? Mungkin perlu kita jelaskan ya Pak. Jadi kan setelah, jadi saat itu kan tidak semua melihat secara langsung kan untuk luka itu. Jadi yang melihat itu hanya ibunya dan beberapa orang. Kebetulan saya melihat berdasarkan video. Saat kita lihat video sih memang seperti jahitan gitu. Dan saya juga meyakini itu jahitan gitu. Sampai makanya kita mengajukan untuk ekshumasi itu. Setelah otopsi, kebetulan saya yang diwakilkan untuk melihat secara langsung. Pantas. Dipanggil untuk melihat langsung kan. Dan pas lihat langsung sih bukan jahitan. Tapi memang saya melihat garisnya tuh panjang-panjang gitu kan. Gitu, tapi memang bukan jahitan, sudah saya pastikan gitu, saya yang melihat langsung itu bukan. Nah, cuman saya masih mempertanyakan itu apa. Oke, jadi Itu. asumsi ya, banyak asumsi bahwa ginjalnya diambil. Karena ini ada kasus juga bahwa korban yang meninggal dunia atau korban yang bukan meninggal dunia, mohon maaf. Ada orang yang pergi ke Kamboja kemudian pulang ke Indonesia ginjalnya sudah tidak ada satu, hanya dibayar 10 juta rupiah. Itu ada kemarin kejadian terjadi. Tapi Kemudian akhirnya orang berasumsi ada bekas jahitan, jangan-jangan ginjal diambil. Tapi ini sudah diklarifikasi itu bukan bekas jahitan ya. dan untuk organnya lengkap gitu. Jadi saat ini kita hanya menunggu untuk kematiannya karena apa gitu. Jadi setelah hasil sementara yang di awal itu organ tubuh lengkap, nah kita masih menunggu 14 hari sejak 9 Mei itu untuk hasil hasil labnya ya, otopsi, ya hasil lab ini penyebab kematian almarhum. Ya artinya adalah hari ini. Ya kalau kita harusnya sih hari ini, secepatnya memang perhitungan Secepatnya mereka kan 2 14 minggu hari. ya, tapi Ya, bisa tercepat hari lebih. ini ya. Ya. Wow, oke baik. Tentu saja ini akan menjadi perhatian begitu banyak orang karena kita juga sangat menyayangkan mereka yang menjadi tulang punggung keluarga ke luar negeri. Tapi kita juga berharap masyarakat Indonesia lebih membuka mata lagi bahwa banyak sekali pekerja migran Indonesia punya harapan besar di luar negeri khususnya di Kamboja. Tapi ingat bahwa di Kamboja sendiri banyak akhirnya human trafficking ini menjadi korban scam dan juga akhirnya berujung menjadi bekerja di bidang pinjol ya. Dan sekali lagi ini ilegal. Ini sudah disampaikan banyak pihak. Jadi tolong lebih berhati-hati lagi jika memang destinasi atau juga negaranya yang dituju adalah Kamboja. Kita akan kasih lihat sebuah artikel. Nasib tragis Soleh Darmawan rencana nikahi kekasih di depan mata. Ini juga pembunuhan ibunya. Gimana ibu itu? Rencananya mau menikah soalnya. Enggak, dia mah cuman ada niat doang buat nyekolahin adiknya doang. Itu pacarnya aja nggak pernah dibawa ke rumah. Oke. Kalau temen ceweknya Berarti mah ini nggak banyak. bener ya? Enggak. Oke, jadi nyekolahin Oh, adik-adiknya. artikel ini. Adiknya Iya. ada berapa? Adiknya ada 6. Cuman waktu dia ada sempat ada yang putus sekolah yang SMP Pak. Ini cuma janjiin itu doang adiknya. Soalnya anak keberapa? Pertama dari Anak pertama. 7 bersaudara. Bang Joni, proses hukum sudah sejauh mana? Ya, kita saat ini menunggu untuk hasil otopsi apa penyebab kematian dan kami juga telah memohon atau mengirimi surat permohonan untuk audiensi dengan Komisi 3 DPR RI karena ini kasus TPPO ini udah sangat luar biasa, sangat masif dan juga darurat TPPO. Sehingga kita juga sedang menunggu untuk bisa ya adakan audiensi atau rapat dengar pendapat. Jadi kalau intinya ada kematiannya itu karena apa? Masih belum tahu juga Pak. Masih baru kan keluar. Kalau dari hari ini mungkin kalau dari Kamboja sudah kita tahu. Apa kalau dari Kamboja? Kalau katanya? penyebab Keterangan dari Ya. sananya itu dari rumah sakit sana bilangnya Pendarahan pendarahan lambung. lambung. Cuman kan kalau dari logika kita ya gitu, pendarahan lambung itu kan tidak serta-merta orang sakit misalnya 2 hari, 3 hari atau seminggu Tiba-tiba langsung pendarahan. pendarahan lambung. Karena kalau yang saya tahu gitu kan ya maksudnya iya. yang saya nggak awam lah, bukan orang medis gitu, tapi kan setidaknya kita tahu gitu ya pendarahan lambung itu kan ada 2 kan. Kalau bukan dia misalnya kayak mah akut terus mungkin tidak makan berhari-hari karena sudah tidak bisa makan gitu kan, itu bisa terjadi pendarahan lambung atau ada kekerasan gitu atau kecelakaan misalnya yang ada benturan itu bisa menjadi pendarahan lambung itu. Nah itu yang kita pertanyakan sih. Kalau memang ke situ arahnya. Iya. Bapak, Bapak ada firasat nggak sebelumnya? Firasat saya sih Kan mau berangkat kan pasti kan pamit ke orang tua. atau Bapak sempat melarang Iya barangkali? sempat melarang atau Sempat marah.
Cuman dia posisinya karena dia bilang, "Ma, ini Soleh kan ke Thailand, Ma, bukan Kamboja," gitu. Itu yang soalnya pun taunya. Kalau Thailand itu mah kota gitu, dia bilang gitu sama saya pada. Ya, kalau Bapak sendiri? Ya, enggak, saya mah waktu itu ya saya lagi bekerja ya ngomongnya sama orang sama ibunya aja. Iya. Waktu izin itunya. Emang sih sempat dia izin sama bapaknya. Pak, soalnya mau kerja di Thailand, emang dia ya sempat bilang dah sama bapaknya kan gitu. Iya. Ya udah kerjanya di apa? Saya katakan gitu di hotel Pak, bikin apa? Kata bikin kue, kata. Senang dia ya Pak, kelihatan ekspresinya ya. Iya. Ya udah kita kan jadi nggak ngelarang ya namanya dia untuk berangkat Bekerja. bekerja. Iya. Udah gitu doang, sama bapaknya mau ngomong nggak banyak. Kalau ibunya mah mungkin kalau miskolan di sana sama ibunya terus. Pas pertama nyampe miskolan. Iya. Besoknya juga miskolan. Iya, selama 4 hari. Selama 4 Teleponan ya. Iya, Empat cuman di hari kasur berturut-turut tuh terus. video call Iya, terus. tiap Di kasur pagi. terus. Tiap Ibu nggak, pagi. berarti kan tandanya masih bisa komunikasi. Ibu nggak tanya kenapa kamu di tempat tidur aja. Saya nggak ini Mbak, nggak tega ngeliat muka anak saya tuh beda, nggak Oh, dia kayak udah nggak- biasa-biasanya. Biasa kan dia ceria, ini mah kayak ketakutan gitu. Saya Jadi pas juga. lagi telepon tuh ada siapa kali di depan atau di mana, kan kita nggak pernah tahu ya. Iya, kadang-kadang Iya, suka iya. dimatiin tep gitu tanpa pamitan lagi. Biasanya kan udah dulu ya Mak, soalnya mau tidur, mau istirahat. Ini enggak, langsung tep gitu. Ya. Bapak, Ibu, sekali lagi kami turut berduka cita. Semoga bisa ada titik terang dari ini semua. Bang Joni, tolong bantu Bapak dan juga Ibu untuk pendampingan. Semoga menjadi pembelajaran untuk siapapun yang menyaksikan Sobat Ambiar untuk bisa lebih berhati-hati lagi. Dan semoga ini juga menjadi perhatian bagi semua pihak bahwa kita adalah bangsa yang besar sekali. Rasanya pedih sekali hati kita jika memang kita pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah bagi keluarga, kemudian pulang akhirnya menjadi apa yang kita lihat dari keluarga Bapak dan juga Ibu Saifullah ini, anak pulang tidak bernyawa. Dan yang pasti kita hanya bisa berharap semoga ini kejadian terakhir Amin. untuk para pekerja migran Indonesia. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.